Izinkan saya untuk mewawancara Ibu sebagai warga lokal, warga Indramayu asli, mengenai metode pembelajaran pada anak. Yang pertama, apakah Ibu tahu apa itu parenting? Ya, Ya, tahu. Apa sih itu parenting? semacam metode untuk mendidik anak. Kurang lebih ya ilmu untuk mendidik anak. Oke, baik. Terus, apa sih yang menjadi penyebab orang tua itu ngerasa gak bisa mendidik anaknya dengan baik? Mungkin karena waktu ya yang kurang, atau kita sebagai orang tua tidak selalu ada di rumah. Jadi mendidik anaknya tuh kurang full dalam satu hari itu. Jadi kendalanya di waktu. Waktu orang tua untuk anak ya, berarti itu salah satunya itu. Mungkin Jadi Ibu, kurangnya kebersamaan kita sebagai orang tua terhadap anak. berarti karena orang tuanya sibuk ya. Hmm. Terus, apa saja yang menjadi kendala Ibu untuk mendidik anak di era atau di zaman sekarang? Apa aja kendalanya menurut Ibu? Maaf, diulangi pertanyaannya. Ap- Tuh, apa saja yang menjadi kendala Ibu untuk mendidik anak di zaman sekarang? kendalanya yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan itu kurangnya waktu bersama anak. Yang kedua mungkin karena adanya gadget sekarang ya. Jadi anak itu lebih banyak main dengan gadgetnya. Begitu. Lalu, apakah kan tadi Ibu bilang karena adanya gadget, apakah Ibu menyimak konten tentang tips mendidik anak di internet? Pernah sesekali. Pernah. Berarti nggak begitu sering ya Bu ya, berarti pernah doang. Iya. Gimana Ibu menyimak konten tips mendidik anak itu? Di medsosnya, di YouTube kah, Facebook kah, Instagram atau TikTok, entah TV? Pernah itu di Facebook atau di TikTok. Di Facebook dan TikTok. Oke, apakah Ibu merasa perlu belajar lagi tentang parenting atau ilmu mendidik anak? Harusnya perlu belajar. Harusnya ya, ya karena itu tadi faktornya waktu kurang sama anak. Apakah Ibu tahu aplikasi apa saja yang digunakan anak Ibu? Iya. Apakah Ibu memahami dampak gadget pada perkembangan anak? Iya. Apakah Ibu tahu bahaya apa saja yang dapat terjadi kepada anak jika tidak memahami tentang privasi dan keamanan data? Iya. Apakah Ibu mampu mengajarkan anak tentang keamanan online, privasi, dan mengenali bahaya di internet? Iya. Biasanya berapa jam sih rata-rata anak untuk menatap layar HP atau TV, tab mungkin? Lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Berarti Ibu Dalam tahu ya? satu hari ya, dalam satu hari ya. Tapi nggak nonstop yang 2 jam selalu. Cuma dalam satu hari itu pasti lebih dari 2 jam. Berarti Ibu mengetahui ya? Iya ya. Apakah Ibu menerapkan aturan yang ketat terhadap penggunaan gadget bagi anak? Iya. Lalu apakah Ibu memilihkan konten-konten tertentu untuk anak? Iya. Apakah Ibu sering berbincang dengan anak tentang konten yang telah ditonton oleh anak?
Apakah ibu menggunakan gadget untuk belajar bersama dengan anak? Pernah, tapi orang sering. Gimana ya? Berarti mungkin ya, termasuknya. Mungkin. Menggunakan gadget untuk belajar bersama itu tentang apa? Seperti tentang cara baca. Begitu. Cara baca. Mungkin cara baca tapi dengan teknik atau pembelajaran yang lebih kayak permainan, asik. Ya enggak? Iya. Terus Sama cara yang menghitung. berarti membaca sama berhitung. Lalu apakah ibu tuh sering membatasi konten tertentu yang ditonton oleh anak? Mungkin. Apakah anak ibu sering cerita tentang pengalaman apa saja yang mereka tonton di gadget? Iya. Apakah ibu mengajarkan anak untuk mengenali dan mengelola emosi mereka ketika berinteraksi dengan teknologi? Iya. Apakah ibu berdialog untuk meningkatkan berpikir kritis anak tentang informasi yang ditemukan anak Anda secara online? Iya. Apakah Anda menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi dengan cara sehat dan bertanggung jawab? Iya. Apakah Anda terus memperbarui pengetahuan mengenai tren dan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap anak? Mungkin. Jika ada kesempatan belajar, metode belajar seperti apa yang bisa ibu ikuti? Contohnya misalkan kayak pelatihan tatap muka secara langsung selama 2 minggu berturut-turut, entah membaca buku atau menyimak materi video penjelasan dan e-book. Menyimak video. Lalu berapa jam dalam satu hari untuk waktu senggang ibu yang bisa diluangkan untuk belajar tentang ilmu mendidik anak? 1-2 jam. 1-2 jam. Bentuk informasi seperti apa yang mudah dipahami oleh ibu? Misalkan informasi dengan bahasa sederhana kah? Atau informasi yang disertai contoh? Atau informasi yang disertai contoh dan ilustrasi dalam konteks yang pernah ibu dengar? Dengan yang memakai contoh. Berarti informasi yang hanya disertai contoh saja. Iya. Oke. Apakah contoh dan ilustrasi dapat membuat ibu lebih mudah dalam memahami sebuah informasi? Iya. Membantu tidak? Membantu karena ada contohnya. Membantu. Apakah semua contoh yang tidak pernah ibu dengar dapat membantu ibu memahami sebuah informasi? Mungkin. Berarti cukup membantu ya, meskipun tidak mendengar. Iya. Apakah ibu pernah membaca informasi dalam bentuk poster atau gambar? Pernah. Nah, dari informasi bentuk poster atau gambar tersebut, seberapa besar sih media itu dapat membantu ibu dalam memahami informasi? Cukup membantu atau sangat membantu? Cukup membantu. Seberapa besar media video dapat membantu ibu untuk memahami informasi? Cukup membantu atau sangat membantu? Apa tidak membantu sama sekali? Sangat membantu. Seberapa besar teks bacaan digital dapat membantu Anda dalam memahami informasi? Cukup membantu. Nah, media kan pembelajaran ada beberapa media. Di antaranya ada media gambar, media teks digital, dan media video. Dari ketiga media tersebut,
media manakah yang paling membantu ibu dalam memahami informasi? Media video. Media video. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya.